Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Anissa Rahmadani pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup, oke. Selanjutnya Ibu persansi dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran supaya kita menimba ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi isi dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasikan isi dari teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Ibu akan membacakan capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi dengan menyusun ringkasan isi pokok dan menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Selain itu, peserta didik juga dapat menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi dengan memverifikasi dan menanggapi informasi pokok yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya, pernahkah kalian membaca teks laporan hasil observasi? Ada yang pernah? Iya, sudah pernah. Yang kedua, berisi mengenai apakah teks laporan hasil observasi yang sudah kalian baca? Oh, berbeda-beda ya tentunya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengulas materi tentang teks laporan hasil observasi. Karena waktu kalian SMP sudah diajarkan tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Adakah yang masih ingat? Iya, teks yang dituliskan sesudah melaksanakan observasi, ya betul juga. Oke, di sini teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi juga biasa disebut dengan teks klasifikasi, karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi termasuk dalam kategori non-fiksi, karena seluruh teksnya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ini artinya, apa yang tertulis di dalam laporan hasil observasi telah melalui proses penelitian dan verifikasi yang cermat. Teks laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset yang mendalam tentang berbagai hal, dari benda mati, tumbuhan, hewan, hingga konsep atau ekosistem tertentu. Oleh karena itu, membaca teks laporan hasil observasi ini dapat memperluas pengetahuan dan juga pemahaman kita tentang dunia sekitar. Selanjutnya ada fungsi dari teks LHO. Yang pertama, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Yang kedua, laporan hasil observasi tentang suatu kegiatan, perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan penelitinya. Oke, selanjutnya ada ringkasan isi dari teks laporan hasil observasi atau biasa disebut dengan teks LHO. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian dan sudut pandang pendapat pengarang tentang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Untuk menyusun sebuah ringkasan, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah 1. Membaca pemahaman isi teks. Yang kedua,
menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama bersifat umum dan dapat melingkupi semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Oke, selanjutnya struktur dari teks LHO. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini biasanya berisi pembuka atau pengantar, hal tentang yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman terhadap hal tersebut. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dibahas pada bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum binatang seperti serangga, mamalia, unggas, dan lain sebagainya, dan juga tempat hidup secara umum. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi kalian adalah binatang, hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat objek yang bervariasi atau yang sudah diobservasi baik lagi manusia maupun bagi alam secara umum. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nanti per kelompok Ibu kasih bacaan teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah. Nah, nanti kalian masing-masing kelompok mengidentifikasi isi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Lalu tuliskan jawabannya pada kertas, masing-masing satu kelompok satu kertas saja. Oke, silahkan bersama kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, berhubung waktunya tidak cukup, tugas kelompok tadi Ibu jadikan tugas rumah untuk kalian, dan ada satu tugas tambahan. Untuk penilaian praktik individu, Ibu akan kasih bacaan teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang yang perlahan menghilang. Nah, nanti kalian buatlah interpretasi isi dari teks laporan hasil observasi dengan meringkas isi teks yang berjudul kunang-kunang yang perlahan menghilang tadi. Dan dipresentasikan hasilnya di depan kelas minggu depan. Nah, sampai sini ada yang masih ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan. Adakah yang sudah tahu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Dari awal Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian teks LHO, struktur teks LHO, isi ringkasan teks LHO, dan kesimpulannya adalah? Iya, betul sekali. Kesimpulannya adalah teks laporan hasil observasi ini ialah teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Oke, jika kalian ingin membuat teks LHO, maka harus observasi terlebih dahulu. Sudah paham? Ibu cukupkan sampai di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ibu, tetap semangat, jangan menyerah.